Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa kembali bersama saya Nurul Ulfa dalam Banten Podcast. Dan kali ini kita akan bicara tentang geliat bisnis properti, terutama di wilayah Kabupaten Serang, Banten. Seperti kita tahu, hari gini masyarakat gampang banget mau punya rumah. Apa-apa sekarang serba mudah ya, termasuk mau punya rumah juga cicilannya ringan, DP-nya ringan. Udah gitu udah setara dengan yang namanya sewa atau kontrak rumah. Jadi daripada sewa atau kontrak, mending punya rumah sendiri. Nah, di studio kami telah hadir dua narasumber yang luar biasa cantik kali ini bersama saya. Ada Ibu atau Mbak ya? Saya panggil apa? Mbak aja ya? Mbak. Oke, ada Mbak Iro selaku Koordinator Marketing Gria Waringin Indah. Halo Mbak. Halo. Sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa sharing informasi kita ya seputar perumahan di wilayah Kabupaten Serang. Terus ada juga Mbak Agnes, Marketing Gria Waringin Indah. Ya, apa kabar Mbak? Baik, salam kenal. Salam kenal juga. Aduh, kalau marketingnya kayak gini sih kayaknya ngeborong rumah ya. Amin. Amin ya. Oke, kalau kita bicara tentang bisnis properti di taruhlah di wilayah Kabupaten Serang ya, yang notabene masih berada di lingkup pusat Provinsi Banten begitu ya. Ini kan sudah banyak sekali muncul atau menjamur begitu ya bisnis-bisnis properti, perumahan seperti itu, perumahan mulai dari yang menengah ke bawah sampai menengah ke atas ada di Serang ini. Nah, kalau menurut kita ke Mbak Iroh dulu deh. Kalau menurut Mbak Iroh sendiri, seperti apa sih geliat bisnis properti atau iklim properti yang ada di wilayah Serang ini? Kalau menurut saya itu bisnis properti pada saat ini itu sangat menjanjikan, sangat menjanjikan dan emang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama yang berpenghasilan menengah ke bawah, gitu kan. Karena kita sasaran utama adalah rumah kita yang subsidi itu sasarannya adalah ke karyawan swasta, gitu. Jadi memang sangat menjanjikan sekali. Iya, sangat menjanjikan di bisnis properti ini. Pandemi ini kan selama ini kita penjualan emang rada ini ya, nggak terlalu banyak gitu kan, cuma minimal, tapi kita bisa di sekitar 50%-an kita bisa masih bertahan di sekitar 50% ya. Iya. Jadi pandemi ke bisnis properti nggak terlalu bikin terpuruk gitu dampaknya atau gimana? Kita terdampak, cuman kita tetap kita ambil promosinya itu melalui media sosial sih, walaupun kita tidak bisa untuk prospek ke suatu perusahaan, jadi kita bisa iklan di media sosial kita. Gitu. Lebih mudah ya dan lebih masyarakat gampang mengaksesnya juga. Simple banget. Iya, jadi lagi rebahan juga dia bisa cari-cari sharing nih rumah di mana nih. Jadi kita bisa ada websitenya, ada Instagram kita juga. Ada. Jadi memaksimalkan penggunaan media sosial untuk pemasarannya seperti itu. Sasarannya. Oke. Nah, kalau di masa pandemi ini untuk Gria Waringin Indah ini, tapi sebelumnya mungkin saya ingin tanya juga, launchingnya sejak kapan sih Gria Waringin Indah ini? Launching Gria Waringin Indah itu di tahun 2018. Sampai saat ini kita masih sudah sudah 200 KK yang dihuni. 200 KK, luar biasa. Kita sudah masuk ke tahap kedua. Tahap kedua sekarang. Oke. Sampai sekarang sudah berapa unit yang dibangun atau yang sudah dilepas ya? Yang terjual sampai saat ini adalah 250, kurang lebih 250 unit dari 2018 itu. Iya. Oke. Kalau Mbak Agnes sendiri lebih ke apa sasarannya, wilayah Serang saja kah atau Serang Cilegon? Serang Cilegon. Oke. Seperti apa sih respon masyarakat dengan munculnya perumahan yang bisa dibilang murah, terjangkau begitu ya? Salah satunya Gria Waringin Indah ini. Responnya sih bagus ya. Apalagi kan yang mereka lihat itu, saya pengen cari yang udaranya sejuk. Yang apalagi yang paling utama itu kan bebas banjir. Betul. Nah, banyak kalangan-kalangan itu yang bertanya, Gria Waringin Indah ini di mana sih? Apa yang bisa kita dapat? View-nya apa? Nah, jadi terkadang ya udah saya mau survei. Karena mereka lihat view-nya pegunungan. View-nya pegunungan. Iya, jadi waktu mereka datang pun udaranya sejuk ya. Sayanya jadi betah atau gimana gitu. Emang di mana? Saya sendiri belum tahu loh. Di mana sih letaknya Gria Waringin? Kita ada di Keramat Watu. Jadi kalau misalkan dari alun-alun itu tinggal naik ke atas kurang lebih 10 menit dekat. Karena kita itu diapit oleh 2 pintu tol yang sangat strategis. Karena posisi kita tuh emang benar-benar sangat strategis. Ketika mbaknya keluar dari tol Serang Barat, Kopassus, nah
paling 15 menitan sampai GWI. Oke, jadi dekat ya dari pintu tol Barat. Kita juga bisa keluar dari pintu tol Cilegon Timur. Jadi bisa lewat gitu ya? Bisa lewat Serdang gitu tembusnya ke sana. Oke, makanya targetnya lebih ke Kabupaten Serang dan Kota Cilegon ya. Karena melintasi pintu tol di situ juga ya, seperti itu. Oke, nah kalau bicara tentang perumahan, biasanya kalau kita lihat perumahan itu malah panas ya, panas, gersang gitu, identiknya gersang. Kalau Gria Waringin Indah tadi yang Mbak Agnes bilang sejuk, view-nya pegunungan, itu konsep awalnya gimana sih bisa bikin kita bikin yuk gitu perumahan yang seperti ini gitu? Karena emang kita konsep dari awal itu kita emang sengaja dibikin di nuansa pegunungan gitu, karena emang kita biar ada nuansa alam. Oke, gitu. Jadi di sana itu enggak gersang ya Mbak. Jadi ketika jam-jam 5 sore itu udah mulai hawa dingin karena kita dekat, posisi kita ada di belakang Gunung Pinang. Oh, di belakang Gunung Pinang. Iya, di belakang Gunung Berarti Pinang dekat posisi objek wisata. Iya, dekat objek banget di situ. Sekarang juga di dalam Gria Waringin Indah yang tadinya dulunya mungkin lahan-lahan kosong dan sekarang itu udah mulai banyak perumahan, banyak wisata juga di sana, ada kolam renang juga banyak di sana. Jadi sekarang tuh banyak wisata yang dituju di Gria Waringin itu. Jadi selain bisa punya rumah dengan bisa suasana pegunungan yang sejuk, juga bisa berwisata ya, dekat dengan tempat wisata. Sini juga saya lihat nih ada tipe-tipe rumahnya. Harganya juga kisaran dari 150-an 150 ya. 500 kita ada. Kalau untuk di GWI tersendiri kita ada 4 tipe. Ada 4 tipe ya. Mungkin bisa dijelaskan juga nih ke pemirsa Banten. Boleh. Untuk yang pertama itu kita ada di tipe subsidi, itu di tipe 3060 itu mulai harga 150-500. Itu sudah all in. Udah all in, itu untuk harga jualnya. Untuk DP-nya kita sekarang lagi promo di 7.525. 7 jutaan aja udah bisa punya 7 jutaan aja dan bisa dicicil selama 3 kali. Nah ini ya. Ini untuk ini ya. Oh itu denahnya juga ya. Untuk denahnya. Mungkin bisa dijelaskan juga komponen atau material yang digunakan apa aja sih yang untuk bangunannya spesifikasinya. Untuk spesifikasinya kita untuk rangkanya pakai baja ringan, batako, terus keramiknya 30x30, itu aja sih. Kalau desain rumah lebih ke apa nih? Lebih ke desain rumah kita lebih ke minimalis ya. Jadi kelihatan kita bikin tinggi gitu, jadi kelihatan rumah subsidi tapi rasa komersil. Gitu. Rumah subsidi tapi enggak yang subsidi banget gitu ya kelihatannya. Jadi bisa looknya juga lebih ini ya. Iya. Ini tipe yang 3. Kita ada tipe yang 3660 di harga 197 juta. 19 berarti masih di bawah 200-an ya. Iya, masih di bawah. Harga kita semuanya masih di bawah 500, Mbak. Di bawah 500. Tapi udah rasanya rasa rumah komersil ya. Rasanya udah kayak harga gitu. 1M. Apalagi ini masih daerah pegunungan ya ini. Iya, kita masih daerah pegunungan. Kita lahannya kurang lebih 20 hektar. 20 hektar. Luas juga ya? Luas. Itu yang tadi sudah sekitar 250-an yang terbangun. Itu untuk tahap apa? Ini kita udah masuk tahap kedua. Tahap pertama kita sudah sold out dan sekarang kita tahap kedua. Tahap kedua saja sudah 250 unit. Yang sudah dihuni 200 kurang lebih. Sekitar 200. Kalau targetnya berapa unit yang dibangun di tahap kedua ini? Kita targetnya sekitar mudah-mudahan bisa nyampe 300 unit ya. Target 300 unit. Berarti ini kerja keras Mbak Agnes ya. Kerja keras Mbak Agnes dan semuanya. Juga tim marketingnya juga. Ini juga yang tipe ini tadi ini yang tipe 3660 kita ada harga jual 197 juta. Nah ini untuk promonya kita banyak banget promonya nih Mbak. Apa aja tuh? Kita ada promo pre-booking. Terus booking. Ada biaya proses akad kredit, promo biaya pre-BPHTB. Nah ini dia nih biaya pre-BPHTB. Jadi DP kita ini sudah include sudah dikurangi biaya BPHTB, udah biaya IMB, AJB, SAGB dan sertifikat. Udah nggak perlu mikirin biaya embel-embelnya ya. Jadi ketika kita kasih nominal DP-nya contoh
minta 30 juta, itu udah include berikut surat-surat. Oke. Udah tinggal isi aja. Udah tinggal isi, tinggal akad. Jangan lupa bayar cicilan ya. Jangan nunggak-nunggak yang pasti. Oke, jadi tiap tipe ada ini sendiri ya. Ada tiap tipe kita ada promonya masing-masing, promonya yang berbeda gitu. Nah, ini yang the best seller nih di 4090 kita di harga 308.700.000. Oh iya, 400 aja nggak nyampe ya? Nggak nyampe dong Mbak. Hari gini tipe 4090 harganya masih di bawah 500 juta. Keren banget kan? Apalagi kalau view-nya masih sejuk kayak view-nya gini kita ya. Sejuk gini pegunungan. Karena kan apa nih? Oke, nyari temennya Mbak Agnes. Iya, kita lagi open nih, lagi open rekrutmen buat marketing. Siapa tahu ada teman-teman Banten Podcast di sini ya yang lagi cari-cari lowongan kerja. Kita lagi ada Instagramnya juga ya. Iya, boleh kita ada Instagramnya joinnya Gria Waringin Indah. @Gria Waringin Indah. Gria Waringin Indah. Jangan lupa di follow ya. Iya, jangan lupa di pemirsa Banten Podcast jangan lupa follow Instagramnya Gria Waringin Indah. Kali aja kan mungkin nanti ada kayak apa giveaway rumah kali kan. Bisa aja. Bisa giveaway. Oke, bisa giveaway. Jadi ya sudah berdiri dari tahun 2018 dan sampai sekarang sudah masuk tahap kedua. Iya. Oke, kalau selain Gria Waringin Indah ini ada proyek apa saja yang sedang berjalan ya? Kita ada oleh apa nih? PT Taman Ciruas Permai. Oke, perumahan juga sama seperti ini atau gimana? Sama perumahan, cuman kalau di Taman Ciruas Permai kita kurang lebih lahannya di 50 hektar. Lebih luas lagi. Dan sekarang sudah ditempati sekitar 5.000 kakak. 5.000 kakak. Dan kita sekarang masih tahap perluasan. Itu lebih ke apa? Menengah ke bawah? Menengah ke bawah sampai kita subsidi sih. Tapi di sana kita juga ada rumah komersil dan ada ruko 1 lantai. Oke, jadi ada rumah subsidinya, komersilnya dan ruko 1 lantai. Oke, fasilitasnya apa saja sih yang ini fasilitas di sana? Keunggulannya itu banyak banget kalau di sana, Mbak. Taman Ciruas Permai itu jadi untuk kayak Indomaret, Alfamaret, Dandan, tiket.com itu udah ada di dalam perumahan. Iya, jadi kalau misalkan kita butuh apapun, kita jadi nggak mesti keluar komplek. Jadi dalam komplek itu semua ada gitu. Itu keunggulannya Taman Ciruas juga ya, mau belanja. Di Kabupaten Serang ataupun Kota Serang tuh semua tahu Taman Ciruas Permai. Terkenal ya. Karena tempatnya strategis. Kalau nggak terkenal nggak mungkin rame ya di huninya. Oke, kalau selain Taman Ciruas Permai dan ini ada apa lagi nih? Kita juga ada BMW yang ada di Cilegon. Itu juga kita masih punya PT Pradipta, tapi sekarang sudah bekerja sama dengan Ciputra. Oke, ya. Kalau sudah kerja sama Ciputra berarti udah lebih wah dong. Iya. Kayak gimana tuh kalau BMW sendiri konsepnya gimana? Kalau BMW konsepnya lebih ke komersial ya, lebih menengah ke atas. Oke. Ya kalangan atas lah dia, lebih kalangan atas gitu. Kalau BMW nggak salah, kalau nggak salah tuh yang ada kuda-kudanya itu nggak benar ya, ada kuda-kuda. Ciri khas Citra itu kan ada kuda-kuda putih gitu kan di depannya ya. Oke, berarti kalau misalnya pemirsa Banten Podcast juga pengen lihat yang rumah komersilnya aja gitu, bisa ke yang BMW. Ada kudanya ya. Yang ada kudanya. Oke, kalau ini lingkupnya itu tadi ya, hanya wilayah Serang dan Cilegon saja kah? Apa kedepannya ada rencana untuk menjangkau daerah lain? Bisa kalau di Banten sendiri kan yang agak selatan itu Pandeglang, Lebak gitu kan? Ya didoakan saja semoga kita bisa ada tahap ke arah sana. Ya semoga bisa sampai ya ke masyarakat daerah selatan juga biar bisa punya rumah sendiri begitu ya. Benar-benar Mbak. Oke, nah kalau kita balik lagi ke GWI ya, Gria Waringin Indah. Selain view-nya tadi dan tipe-tipenya juga promo-promonya, apa saja sih keunggulan dari GWI itu sendiri? Keunggulan dari GWI itu adalah akses jalan. Akses jalannya itu kita emang sudah
dari jalan raya itu udah beton, udah beton gitu. Terus juga emang lokasinya strategis banget Mbak, keunggulan di GWI itu. Dan kita bisa menikmati suasana alam. Keunggulannya. Terus juga dekat dengan mall-mall gitu. Kita dengan CCM dekat banget loh Mbak. Sekitar 5 menit kita udah sampai. Udah sampai CCM ya. CCM. Jadi udah bisa nge-mall ya. Iya. Pulang wisata, jalan-jalan sambil nyari makan plus ke mall ya. Enak banget. Nge-mall enak banget kan, deket banget gitu. Jadi keunggulannya di situ dan emang kita harganya sangat terjangkau ya pastinya. Kita lebih harganya masih di bawah 500 juta. Jadi kita emang benar-benar sangat sangat Gak mungkin Mbak Agnes bisa sangat terjangkau lah gitu, sangat terjangkau. Jadi bisa masyarakat semua kelas bisa semua kalangan kita bisa masuk ke GWI gitu. Kalau Mbak Agnes sendiri nih pengalaman di lapangan ketika menawarkan ke masyarakat nih ada nih perumahan yang tempatnya enak gitu, harganya terjangkau, kayak gimana tuh? Biasanya kan kalau saya ya kalau ketemu konsumen sih menawarkan perkenalan dulu dengan siapa, terus saya bilang dari project mana gitu kan. Pak udah punya rumah belum gitu. Jadi saya mau nawarin dari properti ini. Biasanya sih kebanyakan si konsumen ini bertanya terletak di mana, apa yang harus saya keunggulannya apa, kenapa harus ambil di sana gitu. Nah kebanyakan sih mereka lebih memilih view ya, karena kan kalau ke GWI sih gak usah jauh-jauh ya Mbak. Biasanya kan kalau orang mau liburan, mau ke Bandung, biasanya kalau suasananya tuh biar adem gitu, enak. Kalau sekarang gak usah jauh-jauh lagi, ke GWI aja. Udah adem ya. Iya, berasa di Lembang. Berasa di Lembang, apalagi marketingnya cakep-cakep ya. Kalau perumahan sendiri kan biasanya lahan yang digunakan itu kan itu sudah hak milik atau bagaimana? Kalau untuk GWI sendiri kita sudah hak milik. Jadi peminatnya terima beres itu tadi. Iya, terima beres. Untuk sertifikatnya sendiri kita SHGB. Target pasarnya yang prioritas saat ini? Kita lebih ke karyawan swasta. Karyawan swasta. Tapi karyawan swasta juga yang benar-benar potensial ya Mbak ya, kayak PT-PT besar gitu. Kayak kita emang sasarannya tuh ke target pasaran kita adalah karyawan swasta, ASN. Untuk honor juga kita bisa. Untuk orang-orang honor yang di kayak KP3B kita bisa proses Mbak. Jadi di honorer di pemerintahan daerah juga bisa ya? Bisa kita proses. Kita minimal di 5 tahun lah jangka waktu kerjanya. Minimal kerjanya 5 tahun. Ini kan target tadi terbangun di tahap kedua ini sampai 300 unit ya. Strategi apa yang digunakan? Ya kita banyak promosi ya. Promosi pasti. Promosi itu kunci utama kita. Promosi dan mungkin kedepannya mudah-mudahan kita bisa membangun yang lebih bagus gitu kan, dan sasarannya bisa lebih tinggi lagi gitu. Jadi kuatin nih promosi ya? Iya, promosi. Biasanya promo apa yang lebih menarik minat para calon pembeli begitu? Pre-booking. Ya, itu pre-booking tuh bahasa pre-booking itu nggak ada booking nih gitu. Itu kayak sangat banget kayak orang-orang itu udah pre-booking nih perumahannya gitu, dan kita biasanya pakai sistem all in sekian gitu kan. Jadi itu sangat menggiurkan sih sebenarnya. Sangat menggiurkan. Bicara tentang perumahan ya, apalagi yang KPR seperti ini. Prosesnya biasanya kan mudah ya? Mudah atau sulit sih di Gria Waringin Indah? Kita sangat mudah banget. Biasanya kita 1 minggu itu kita udah keluar SP 3K. Hanya 1 minggu? Iya, 1 minggu kurang lebih. Tergantung berkasnya. Kalau misalkan konsumennya kita kasih cepat, kita cepat. Dan kita juga beberapa kerjasama dengan mitra bank
ada Bank BTN, Bank BNI, Bank BRI Syariah gitu, Bank BRI Konven. Kita kerjasama. Untuk saat ini kita juga kerjasama sama Bank BTN Cilegon. Nah, BTN Cilegon. Jadi kita prosesnya sangat mudah banget, Mbak. Ketika setelah tahap closing, kita kasih jangka waktu spare 1 minggu untuk lengkapin berkas. Setelah berkasnya lengkap, kita langsung ajukan ke bank. Dan kalau misalkan banknya sudah dihubungin udah masuk analis, itu bisa langsung keluar SP3K kurang lebih 1 minggu. Jadi nunggu sekitar 1 minggu sudah punya rumah sendiri. Iya, benar-benar prosesnya luar biasa. Ya, terakhir mungkin sebelum kita tutup Banten Podcast untuk saat ini, untuk episode ini, nih mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement masing-masingnya dari Mbak Iroh dan juga dari Mbak Agnes, atau mungkin ajakan juga nih biar masyarakat ayo dong beli rumahnya di yang view-nya adem ini. Ya silahkan. Buat podcast Banten nih, jangan lupa main-main nih ke perumahan kita, Gria Waringin Indah, ada juga di Taman Ciroas Permai, ada juga di BMW. Kita siapa tahu di sini ada yang lagi butuh-butuh rumah. Ya, kita harga sangat terjangkau dan sangat murah sekali. Dan jangan lupa kita juga beberapa mitra yang udah kerja sama-sama kita itu ada di Ray Banten. Kita kerja sama-sama Ray Banten dan Estate. Kita juga bekerja sama dengan Kepolisian Negara. Kita pernah kerja sama juga dengan Polres Bandara. Polres Bandara kita pernah kerja sama. Polres Metro Tangerang kita kerjasama sama Polda Banten. Jadi kita udah ada kerjasama, udah ada PKS-nya. Jadi untuk para ASN di sini, siapa tahu nih sahabat podcast Banten ada ASN-ASN yang di Polda Banten ataupun mungkin di Polres-Polres, kita bisa untuk PKS ajukan PKS ada kerjasama. Oke, jadi udah nggak meragukan ya kerjasamanya aja sama yang, aduh kelasnya beda. Kita udah kerjasama sama beberapa instansi. Iya betul. Oke, Mbak Agnes mungkin ada yang mau ditambahkan? Sama sih dengan Mbak Iroh. Buat sahabat-sahabat podcast itu jangan lupa untuk datang cek lokasi. Ini bisa dilihat. Iya, bisa cek lokasi. Terus jangan lupa follow akun Instagram kita di griawaringinindah.official. Jadi jangan lupa follow Instagramnya. Terus juga jangan lupa main-main ke Gria Waringin Indah. Terutama ke tempat marketingnya biar ketemu sama Mbak Iroh dan Mbak Agnes yang cakep-cakep ini. Aduh, senang sekali ya narasumber hari ini luar biasa. Baik, terima kasih sekali Mbak Iroh dan Mbak Agnes sudah sharing tentang Gria Waringin Indah dan beberapa proyek lain yang sedang berjalan. Mudah-mudahan bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, terutama yang membutuhkan unit rumah seperti itu ya. Sehat selalu Mbak-mbak sekalian. Terima kasih Mbak. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan narasumber yang luar biasa dan Mbak Iroh dan juga Mbak Agnes dari Gria Waringin Indah, sharing tentang informasi mengenai bisnis properti yang ada di Banten, khususnya di wilayah Serang dan Cilegon, dan juga layanan apa saja yang diberikannya begitu. Dan mudah-mudahan juga pemirsa bisa main-main ya kapan-kapan ke Gria Waringin Indah. Baik, terima kasih sekali untuk kebersamaan kita kali ini. Saya Nurul Ulfah mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Mbak. Makasih Mbak Nurul.